Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Munur Ainun. Kami berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo, akan memenuhi tugas mata kuliah ergonomi yang diberikan oleh Dr. Syawal Kamaludin Saptaputra SKM MSc. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya yang akan perkenalan juga. Baik, perkenalkan saya Siti Nur Amina dengan NIM J1A124189. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fadila Balkis dengan NIM J1A124180. Perkenalkan, saya Syarifah Syakila dengan NIM J1A124194. Perkenalkan, saya Sri Safira dengan NIM J1A124302. Perkenalkan, nama saya Reski Pinsa Putri Kiro dengan NIM J1A124291. Perkenalkan, nama saya Santri dengan NIM J1A124298. Perkenalkan, nama saya Risma Aulia dengan NIM J1A124175. Baik, itu tadi perkenalan dari kami. Tunggu wawancara selanjutnya. Bye. Baik, di sini saya akan mewawancarai tentang keberagaman usia. Sebelumnya Kak, boleh perkenalan namanya siapa? Nama saya Edwin. Terus usianya berapa? 23. Baik, menurut Kakak, adakah perbedaan cara kerja antara pekerja muda sama pekerja tua di bengkel ini Kak? Bisa jelaskan? Kalau dari saya kayaknya ada. Kalau yang pekerja yang lebih muda kan masih belum terlalu semua ditahu. Kalau umpamanya pekerja tua pasti sudah semua dia tahu gitu. Terus yang kedua itu, apakah beban kerja antara pekerja muda dan tua sudah dibagi secara adil Kak? Karena kan biasanya kalau misalnya pekerja tua itu yang sudah tua pasti kayak sudah sakit-sakit nih, jadi pasti dikasih pekerjaan yang lebih ringan. Atau tidak, sama rata Ji? Sama rata. Sama rata Ji Kak. Terus yang ketiga, apakah pekerja yang lebih tua sering mengalami kesulitan dalam mengikuti teknologi atau alat baru? Karena biasanya kan kalau misalnya orang yang sudah tua kayak bagaimana di kalau misalnya ada alat baru mereka tidak terlalu paham karena teknologi semakin maju Kak. Jadi kalau saya enggak Ji, malah sebaliknya. Yang muda yang agak sulit gitu. Sulit memahami alat. Alat. Terus yang keempat itu, apakah sering ada konflik, misalnya perbedaan pendapat antara pekerja tua dan pekerjaan muda, kayak perbedaan pendapatnya kita Kak? Sering ada. Misalnya kayak perbedaan pendapat yang tentang apa Kak? Tentang cara kerja di lapangan. Bagaimana? Bisa jelaskan? Jelaskan juga semua, kayak bongkar-bongkar begitu, alat-alat begitu toh. Pasti ada perbedaan pendapat di situ. Oke, baik. Terima kasih Kak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi di sini Kak, saya akan bertanya mengenai keberagaman jenis kelamin di tempat kerja. Yang pertama, apakah di bengkelnya ini terdapat pekerja perempuan? Ada Ji, kasir. Oh, jadi kasir. Kalau untuk yang jadi bongkar-bongkar motornya mungkin? Saya sendiri. Nah, ada yang perempuan nih? Yang kedua, di bengkel ini apakah di bengkel ini terbuka dan menghargai siapapun yang ingin bekerja tanpa memandang jenis kelamin? Kalau pekerjaan untuk lapangan kayaknya belum deh untuk perempuan. Kalau lapangan tetap laki-laki. Tapi masih saling menghargai sama. Yang ketiga, apakah di bengkel ini menerima pekerjaan berdasarkan kemampuan bukan berdasarkan jenis kelamin? Lebih mengutamakan kemampuan sih. Yang keempat, jika ada pekerja perempuan yang melamar kerja di sini, apakah pekerja lain akan menerima dan bekerja sama dengan baik? Kalau itu kayaknya belum deh. Masalahnya saya sendiri tahu pasti saya terima. Kalau untuk orang lain belum ada kan. Orang lain belum ada, saya sendiri. Baik, mungkin itu saja. Lanjutkan oleh teman saya. Yang tuan ini. Berapa tadi? 12,324. Anda aja. Baik, saya akan bertanya tentang keberagaman beban kognitif atau sensorik karena shift kerja. Yang pertama itu Kak, apakah Kakak pernah bekerja pada shift malam? Ada, pernah, karena sini kan biasanya saya sendiri, otomatis dari pagi sampai malam. Apakah kondisi fisik dan konsentrasi Anda berbeda saat bekerja di shift malam dan dibandingkan pagi? Jelaskan Pak.
Berbeda, kalau malam kan kita sudah capek sekali gitu, jadi pasti terkuras betul tenaga, jadi kadang tidak konsen kalau malam kerja. Jadi kayak lebih konsen kalau pagi Ya, gitu. pagi atau siang gitu. Baik Kak, serahkan ke teman saya. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, apakah pencahayaan dan alat kerja di bengkel ini mendukung pekerjaan Anda pada shift malam? Pencahayaan? Iya mendukung karena terang sekali. Baik, di sini kami akan mewawancarai tentang keberagaman usia. Di sini kami mewawancarai dengan orang yang lebih tua. Baik, namanya siapa? Ainil JR Usianya berapa, Om? 38. Oh, 38. Di sini saya mau tanya beberapa pertanyaan Om seputar keberagaman yang ada di bengkel ini. Pertanyaan pertama itu Om, ada perbedaan cara kerja pekerja yang muda dengan pekerja yang tua di sini? Ada. Ya cara apa namanya? Apakah ada perbedaan cara kerja? Ada. Itu sudah otomatis ada. Karena kita yang lebih muda ya mungkin lebih agresif lagi daripada yang tua begitu. Nah, kalau kita ya seininya saja kerja tuh. Kalau yang muda-muda kan cepat dia, lebih cepat tanggap apa segala macam yang begitulah. Apakah beban kerjanya di sini dibagi secara adil bagi yang tua dengan bagi yang muda? Tergantung pekerjaan saja. Enggak harus memilih dia harus banyak atau saya yang sedikit atau saya yang banyak dia sedikit enggak. Ya gimana bisanya saja. Ya, atau kan yang lebih muda juga kan lebih agresif juga kerjanya, lebih cepat begitu. Iya, betul. Itu aja. Apakah pekerja yang lebih tua sering mengalami kesulitan dalam mengikuti teknologi atau alat baru? Iya sih ada, karena kita yang lama-lama kan taunya teknologi yang lama. Ya yang muda-muda kan dia sudah biasalah, ya, maksudnya hidup di hari-harinya itu di bengkel dia sudah tahu, ya, sudah pasti dia lebih mengarah ke sana. Kalau kita kan lebih mengarah yang lama, begitu modelnya. Oh, iya. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini apakah sering ada konflik misalnya perbedaan pendapat antara pekerja tua dan pekerja muda? Kalau konfliknya sih tidak ada deh. Selama ini tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Ya kan kita masing-masing sama-sama mengerti lah, yang lama dengan yang muda. Begitu. Apakah di bengkel ini terdapat pekerja perempuan? Ada. Ya sebagai apa? Bendahara begitu, keuangan ada. Terus bagian pengambilan onderdil atau onderdil yang masuk keluar gitu, dia salesnya kita gitu. Apakah di bengkel ini terbuka dan menghargai siapapun yang ingin bekerja tanpa memandang jenis kelamin? Iya, kalau bisa kenapa tidak ya, laki-laki boleh, perempuan boleh, sepanjang dia ada skill ya, sepanjang dia mau, bisa dan jujur ya apa bisa, semuanya bisa gitu. Pertanyaan selanjutnya teman saya yang lanjutkan. Baik, pertanyaan berikutnya itu apakah di bengkel ini dapat menerima pekerja yang berdasarkan kemampuan atau berdasarkan jenis kelamin? Kalau kemampuan sudah pasti, kalau jenis kelamin tidak masalah sih. Di sini tidak masalah, mau perempuan mau laki-laki nggak apa-apa. Jika ada pekerja ya perempuan yang melamar kerja di sini, apakah pekerja lain akan menerima dengan dan bekerja sama dengan baik? Iya, sudah pasti. Itu yang pertama. Di sini itu yang pertama kita tanyakan. Dia apa namanya? Bagaimana dia jujur apa begitu. Nggak memandang-mandang ini lah. Lalu apakah Anda pernah bekerja pada bagian shift malam? Iya, sering sekali yang shift malam itu sering. Kadang-kadang kita kerja sampai tengah malam juga. Ya. Itu sampai jam berapa? Sampai jam 10 lah. Sampai jam 10
Baik, pertanyaan berikutnya dari saya. Baik Kak, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman-teman kita tadi. Apakah kondisi fisik konsentrasi Anda berbeda saat bekerja di shift malam dibandingkan pagi? Iya, itu sudah pasti. Kalau malam lebih enak sedikit karena dia adem. Kalau siang hari kan panas, agak stres kerjanya. Itu. Apakah pencahayaan dan alat kerja di bengkel mendukung pekerjaan pada shift malam? Oh iya, ada lampu, dibarengi lampu ada 2 dan lampu sorot juga. Jadi kita ada khusus lampu kerja juga kalau malam hari. Ada yang mendukung lah. Apakah Anda merasa lebih cepat lelah pada waktu tertentu, misalnya di malam hari? Kalau malam hari enggak sih, kalau malam hari yang cepat lelah siang hari. Kalau malam hari enggak, karena dia nyaman, agak adem begitu, enggak panas. Kalau siang hari kan panas. Jadi saya rasa sih kalau malam hari lebih enak saja. Ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik, itu saja